Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dalam syukur atas segala berkat kemurahan Tuhan yang menghiasi kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami, yang menghiasi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh,
teramat baik. Terima kasih. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan 1 Tawarikh pasal 8 ayat 1-28. Demikian firman Tuhan. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Asibel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakkan Usa dan Ahihub. Sarai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya musim Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes istrinya, yakni Yobab, Sibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Ahitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Sebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Sebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Hismirai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Sikri, Zabdi, Elionai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdea, dan Penuel ialah anak-anak Sesak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Bapak Ibu, firman hari ini berbicara tentang daftar keturunan Benyamin. Dan di ayat 8-11 kita mendapat kisah tentang Saharaim yang melakukan poligami, mendapat 2 anak, menceraikan istri-istrinya, lalu menikah lagi dan mendapat 7 anak di Moab yang kelak menjadi kepala puak dalam suku Benyamin. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kisah perceraian dan poligami dicatat dalam silsilah atau dicatat tetapi tidak ada komentar kritis tentang hal itu? Apakah Tuhan tidak memandang serius hal perceraian? Apakah poligami diperbolehkan? Bapak Ibu, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 15 bahwa Allah membenci perceraian. Kalau manusia mengizinkan perceraian itu karena ketegaran hati orang Israel. Jadi kisah ini dicatat bukan berarti memperbolehkan perceraian. Lalu tentang poligami, memang di PL Perjanjian Lama hal itu diizinkan. Tetapi di Perjanjian Baru Tuhan mengajar kepada kita
monogami, setia pada pasangan. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah Saharaim, keluarganya? Bapak Ibu, kisah ini ingin mengajarkan kepada kita memahami bahwa sekalipun hal buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya, baik pribadi ataupun keluarganya, percayalah bahwa ada tujuan besar dalam pemeliharaan nasib suatu kaum. Seperti contohnya kita melihat di sini, sekalipun keretakan terjadi dalam keluarga Saharaim, keturunannya mendirikan kota Ono dan kota Lot beserta anak kotanya. Di ayat 12 dikatakan tadi. Hal ini menyatakan bahwa kehancuran kehidupan dalam sebuah keluarga tidak membuat Allah berhenti bekerja dalam keluarga itu untuk menyatakan kedaulatannya tentunya. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan yang kita jalani, ketika tragedi terjadi, kita jadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Jika kita melihat kisah Saharaim dari suku Benyamin ini, kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat sepenuhnya dalam jalannya, jalan kehidupan orang percaya. Nah, dalamnya kita belajar yang pertama, bagi saudara yang mengalami hidupmu serasa hancur, ada tragedi, jangan putus asa, jangan menyerah, karena Tuhan punya rancangan besar bagi setiap orang percaya dan kaumnya. Yang kedua, bagi kita yang melihat teman, saudara, keluarga sedang mengalami tragedi, jangan cepat-cepat menghakimi, jangan terus membuang, tetapi berdoalah. Barangkali pemulihannya terjadi melalui dirimu. Bersiaplah menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena berkat-Mu. Bahkan kasih karunia-Mu mengajar kepada kami kebenaran firman pagi hari ini, bahwa Tuhan merancang kehidupan orang percaya, baik pribadi, keluarga maupun kaumnya. Bila secara pribadi atau keluarga, seorang percaya mengalami tragedi kehidupan, rancangan Tuhan tidak hancur. Rancangan Tuhan tetap berlaku, berjalan atas kehidupan orang itu. Melalui kehidupan suku Benyamin, khususnya Saharaim, kami melihat karya Tuhan memulihkan. Kami melihat karya Tuhan tetap berjalan atas kaumnya. Demikian hidup orang percaya. Biarlah kami menjadi teguh iman percaya kami untuk selalu bangkit saat kami terpuruk dan percaya kepada rancangan Tuhan. Janji-janji-Mu yang ya dan amin. Bila ada dosa, maka cepat-cepat kami akan bertobat dan berjuang untuk hidup berkenan kembali dan masuk dalam jalur rancangan Tuhan itu. Dan kami juga belajar dari kebenaran firman ini untuk menjadi sahabat yang baik. Tidak menghakimi karena penghakiman adalah hak Tuhan, tetapi sebaliknya menjadi sahabat yang baik untuk setiap orang percaya bangkit dan pulih kembali, menemukan panggilannya dan rancangan Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat GKI Sema memasuki bulan-bulan Natal ini bersemangat untuk hidup di dalam pemulihan yang daripadamu. Pemulihan iman, pemulihan jasmani, jiwani, rohani yang nyata dalam kehidupan berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.